Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farindwani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memberikan materi terkait dengan informan bahasa. Untuk materi informan bahasa ini terdapat 4 materi sajian. Yang pertama ada syarat-syarat informan, pemilihan informan, latihan informan, dan masalah yang berhubungan dengan informan. Kenapa seorang peneliti bahasa membutuhkan seorang informan? Seorang informan ini diperlukan untuk mendapatkan korpus yang diperlukan ketika peneliti membuat perumusan tentang struktur suatu bahasa. Seorang informan merupakan wakil dari masyarakat penutur bahasa tersebut. Orang yang membantu memahami bahasa yang akan diteliti dalam penelitian bahasa disebut informan bahasa. Informan adalah seseorang yang menafsirkan segala sesuatu kepada peneliti dan membantu menjembatani celah sampai padanannya ditemukan. Maksud dari celah ini adalah masalah-masalah yang sekiranya akan diteliti oleh peneliti. Seorang informan ini dapat membantu peneliti dalam menerangkan atau menjelaskan terkait dengan masalah tersebut. Informan juga merupakan seseorang yang melengkapi peneliti dengan contoh-contoh bahasa. Dia menerangkan bagaimana ucapan-ucapan bahasa itu digunakan. Kemudian seorang informan di samping memberikan data kebahasaan terkait dengan hal-hal yang diteliti juga dapat berperan sebagai validator terkait dengan data yang sudah ditemukan oleh peneliti atau data yang sudah dianalisis oleh peneliti. Jadi ketika terdapat data yang memang keliru atau kurang tepat dapat dikoreksi atau dicek oleh seorang informan bahasa tersebut. Kemudian masuk pada materi sajian yang pertama, syarat-syarat informan. Ada 6 syarat informan. Yang pertama ada umur. Seorang informan hendaklah seseorang yang sudah dewasa, tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua. Mengapa? Karena ketika terlalu muda, ditakutkan ketika peneliti memberikan pertanyaan, mereka belum bisa menjawab dengan tepat atau masih kurangnya wawasan. Kemudian, kenapa tidak terlalu tua? Karena jika seorang informan bahasa terlalu tua, juga ditakutkan informan tersebut sudah susah dalam menjelaskan, kemudian dapat juga terjadi gangguan dalam hidupnya. Gangguan ini maksudnya adalah seperti gangguan pendengaran atau tadi seperti gangguan ketika melafalkan sebuah kata. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Sebaiknya informan dan peneliti itu mempunyai jenis kelamin yang sama. Ini untuk menghindari agar peneliti tidak terganggu oleh perbedaan ucapan yang ditimbulkan karena perbedaan jenis kelamin. Jadi kadangkala ketika seorang informan dan seorang peneliti itu berbeda jenis kelamin, ada hal-hal yang masih ditutupi, tidak secara terbuka disampaikan. Kemudian yang ketiga ada bahasa. Seorang informan hendaklah penutur asli bahasa atau dialek yang sedang dipelajari. Suka bercakap-cakap, artikulasinya tepat, dan resonansi suaranya tajam dan menyenangkan.
Tidak ada hiasan-hiasan dalam alat ucapnya. Dia harus sanggup mengatur pembicaraan dengan menjawab apa yang diminta dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat sehingga memudahkan ketika peneliti akan melakukan rekapan data. Jadi bahasa yang digunakan sebagai informan ini disampaikan secara pelan tapi pasti tanpa mengurangi esensi dari penjelasan seorang informan. Kemudian yang keempat ada mutu kebudayaan. Seorang informan ini hendaklah dapat berbicara dengan bebas dan tanpa tekanan dalam menjelaskan terkait dengan kebudayaannya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi atau ditakuti dalam menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian yang kelima ada mutu psikologi. Seorang informan juga hendaknya terbebas dari tekanan keluarga atau masyarakat. Mengapa? Karena ketika seorang informan ini mendapat tekanan dari masyarakat, tentunya akan mengakibatkan penjelasan yang disampaikan kepada peneliti, menjawab pertanyaan dari peneliti itu juga tidak leluasa, tidak bebas seperti itu. Ada tekanan barangkali jawabannya salah atau barangkali jawabannya itu menyinggung atau yang lain sebagainya. Maka hendaklah seorang informan ini tanpa tekanan dari manapun. Kemudian yang terakhir ada kewaspadaan. Seorang informan ini harus waspada dan sadar terhadap kesalahan-kesalahan atau pertentangan yang dibuatnya sebagai jawaban dari pertanyaan peneliti. Seorang informan harus mempunyai sifat sosial, kesabaran, kejujuran, keterandalan, dan kegembiraan. Kesabaran yang harus dimiliki seorang informan, misalnya kalau peneliti gagal melafalkan kata-kata yang ditirunya, dia harus sabar ketika mengajarkan sampai peneliti itu bisa melafalkan kata yang susah dari bahasa tersebut. Kemudian kejujuran informan misalnya dia tidak pura-pura tahu terkait dengan materi atau pertanyaan yang dilontarkan peneliti. Jadi dia harus jujur ketika memang tidak tahu hal yang ditanyakan oleh peneliti. Atau bahkan ketika dia sudah lupa terkait hal-hal yang ditanyakan oleh peneliti. Jadi informan itu tidak boleh sok tahu. Harus jujur. Kemudian untuk keterandalan maksudnya dia harus setia dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Jadi mungkin ada kesepakatan awal antara peneliti dan informan, ada perjanjian-perjanjian. Nah, informan ini harus taat terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Sebenarnya tidak hanya informan, tetapi peneliti juga harus taat terkait dengan perjanjian tersebut. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan pemilihan informan. Tidak setiap penutur bahasa dapat memenuhi syarat sebagai informan bahasa. Ada penutur bahasa yang baik dan ada yang tidak baik tentunya. Seorang informan pada dasarnya mewakili masyarakat bahasa dalam memberikan informasi bahasanya tersebut. Pertimbangan utama dalam pemilihan informan adalah dia harus mempunyai cukup waktu dan secara teratur dapat bertemu dengan peneliti. Di samping itu, dia merupakan penutur yang baik dari bahasa yang akan diteliti. Sebagai penutur yang baik, dia itu fasih. Fasih
menggunakan bahasa yang sedang diteliti. Kemudian sebaiknya seorang informan itu seseorang yang sebagai penutur yang baik, pengobrol yang baik, pendongeng yang baik, atau intinya mudah berbicara, mudah menerangkan seperti itu. Biasanya muncul pertanyaan, berapakah jumlah informan yang dibutuhkan untuk penelitian bahasa? Untuk penelitian struktur bahasa, cukup satu informan yang baik. Karena seorang penutur yang baik dapat mewakili semua penutur. Hal ini disebabkan karena padanya telah tertanam semua aturan linguistik yang diperlukan. Jadi untuk struktur bahasa ini cukup satu karena dapat mewakili sebagian atau seluruh malah dari penutur bahasa. Tapi harus penutur yang baik atau informan yang baik. Kemudian, tetapi semakin banyak seorang peneliti berharap akan ada perbedaan dalam bahasa tersebut, semakin banyak pula informan yang dibutuhkan. Hal ini terutama untuk penelitian dialektologi dan sosiolinguistik, karena hubungan dengan geografi, latar belakang bahasa, dan umur, kelamin, dan variasi bahasa. Pemakaian beberapa informan itu menguntungkan, tetapi jangan dilakukan pada waktu yang sama sekaligus. Jadi seperti ini. Untuk beberapa jenis penelitian memang ada saatnya kita memerlukan informan bahasa yang lebih dari satu. Tetapi itu bergantung data yang akan diambil. Ketika memang kita membutuhkan banyak data, ya kita membutuhkan banyak informan juga. Tetapi jika memang seorang informan ini sudah mewakili suatu kelompok masyarakat pengguna bahasa yang sedang diteliti, ya cukup satu. Dengan catatan dia menguasai bahasa tersebut, atau ketika diberikan pertanyaan oleh peneliti, dia mampu menjawab. Kemudian untuk pemberian upah bagi seorang informan juga perlu disesuaikan dan dipertimbangkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah tempat bahasa yang sedang diteliti. Kita harus memikirkan apakah pemberian upah itu berupa uang atau barang atau yang lainnya, bisa juga berupa jasa. Namun yang paling penting adalah ketika kita memberi imbalan, imbalan tersebut wajar dan tidak merugikan informan. Jika misal kita berinteraksi dengan informan itu 1 hari penuh, maka anggaplah dia bekerja 1 hari dengan kita, maka bayarannya dapat disesuaikan ketika informan tersebut kerja 1 hari dapat upah berapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, latihan informan. Latihan informan perlu dilakukan karena pekerjaan sebagai informan berbeda dengan kegiatan berbicara biasa. Secara umum, sasaran latihan informan ini adalah untuk menjadikan informan sebagai rekan kerja yang berpengetahuan dan memiliki perhatian, serta kooperatif. Latihan informan mencakup pengetahuan mengenai kerja rutin dan seluk-beluk bidang-bidang kerjanya. Maksudnya adalah memiliki pengetahuan tentang bahasa yang akan diteliti. Jadi ketika seorang informan ini diberikan pertanyaan oleh peneliti, dia mengetahui apa yang ditanyakan oleh peneliti tersebut.
Kemudian latihan cara cara bagaimana ia harus menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya juga perlu dipertimbangkan dalam menjadi informan. Makanya latihan menjadi informan ini perlu. Jadi eh, tidak langsung gitu, tidak langsung pemilihan informan secara acak. Jadi peneliti juga harus melakukan survei siapa saja informan yang memang memiliki kemampuan terkait dengan hal yang akan diteliti. Dalam latihan juga diinformasikan bahwa informan harus menolak ucapan-ucapan peneliti secara tata bahasa salah dan tidak berarti. Perlu juga dilatih agar informan melihat ke arah peneliti ketika mengeluarkan suatu ucapan. Jadi informan ini kita ajak untuk satu pikiran dengan kita, satu pandangan dengan kita terkait dengan hal yang diteliti. Jika informan itu mendapatkan suatu hal yang salah terkait dengan data yang sudah ditemukan oleh peneliti, maka informan itu juga harus meluruskan hal tersebut seperti itu. Sasaran akhir dari latihan informan ini adalah agar informan itu berpikir tentang bahasa sama dengan apa yang dipikirkan oleh peneliti. Jadi antara peneliti dan informan itu harus satu visi dan satu misi. Jangan jangan peneliti maunya ini ke arah sana, tetapi informan malah ke arah sebaliknya. Jadi harus satu jalur atau satu tujuan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada masalah yang berhubungan dengan informan. Apabila dalam proses pengumpulan data terjadi konflik intuisi mengenai data tertentu antara informan di mana satu menyatakan data itu tepat dan satu yang lain mengatakan itu janggal, bagaimana sikap peneliti tentang hal itu? Peneliti perlu menyadari bahwa informan itu adalah pembantu dalam pembantu dalam istilah pembantu dalam mengumpulkan data kebahasaan. Peneliti harus memahami kendala yang dihadapi informan menyangkut kebiasaan-kebiasaan berbahasa yang digunakannya. Ada penutur bahasa Indonesia misalnya yang suka menggunakan ucapan kadang-kadang, sementara, atau terkadang, kadang, dan lain sebagainya. Kalau ditanyakan kepada penutur ini, mana yang benar? Mereka akan mengaitkan apa yang biasa mereka lakukan. Dalam komunikasi ada, maksudnya dalam hal ini itu pemilihan kosakata dalam menerangkan itu beda-beda. Secara keseluruhan masalah yang berhubungan dengan informan ini, yang pertama tadi sudah dijelaskan terkait dengan variasi bahasa atau pemilihan kosakata dalam menerangkan sesuatu. Namun peneliti juga harus menjelaskan kendala ini dalam menyusun kaidah yang bersangkutan dengan data yang telah dijelaskan oleh informan, yaitu dengan menyatakan jangkauan berlakunya kaidah itu sendiri. Misalnya dapat diatasi dengan menyeragamkan atau menafsirkan atau mengganti istilah yang serupa dengan bahasa yang sama. Seperti itu. Kemudian masalah lain yang menyangkut apakah bisa seorang peneliti sebagai penutur
masalah lain dalam yang berhubungan dengan informan ini adalah seorang peneliti sebagai penutur asli mengangkat dirinya sebagai informan bahasa. Jadi seorang peneliti juga sebagai seorang informan. Hal ini dimungkinkan dalam sebuah penelitian bahasa, tetapi harus menyadari peran ganda yang dimilikinya, seorang peneliti dan seorang informan. Untuk hal semacam ini, peneliti sering terjebak dalam waktu mengumpulkan data di mana maunya yang dikumpulkan data bahasa yang digunakan, tetapi ternyata yang tertangkap adalah pikiran si peneliti yang mungkin salah. Jadi kan konsep sebuah bahasa antara orang yang satu dan yang lainnya itu jelas mungkin berbeda, dan juga ada konsep yang salah tentang penggunaan bahasa yang dikuasainya. Kemudian kita harus menyadari bahwa penghayatan seseorang tentang bahasanya selalu terbatas. Setiap orang mempunyai karakteristik penggunaan bahasa pada sebuah masyarakatnya. Ada kata tertentu yang khas, cenderung selalu digunakan oleh penutur tertentu sampai tidak digunakan oleh penutur lain. Hal ini akan terjadi pada peneliti yang sekaligus menjadi informan tadi. Jadi kadangkala seseorang itu menggunakan sebuah bahasa dalam bahasa yang diteliti itu hanya satu pilihan kata, padahal ada beberapa pilihan seperti itu. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang peneliti dan juga seorang informan. Jadi kadangkala kan terjebak tentang pengetahuan itu sendiri. Jadi kadangkala peneliti itu kan juga manusia. Dia juga merangkap sebagai informan yang memang kadang-kadang terbatas informasinya, jadi tidak begitu luas. Ada keterbatasan tadi itu yang pada kemampuan berbahasa dari seseorang. Itu akan menyulitkan ketika seorang peneliti menjadi seorang informan. Dapat disimpulkan bahwa mengangkat diri si peneliti sebagai informan dapat dilakukan dengan syarat ada pula informan lain dari penutur asli yang sama sebagai penyeimbang ketika data yang dikemukakan oleh peneliti itu ternyata salah, itu perlu dibenarkan oleh informan lain yang memang lebih paham dan lebih menguasai terkait dengan bahasa tersebut. Dengan kontrol dan rangsangan dari penutur lain yang bukan dirinya itu, maka faktor subjektif tadi dapat dihindari. Jadi seorang informan itu harus objektif dalam menyampaikan gagasannya terkait dengan pertanyaan yang akan dilemparkan oleh peneliti terkait dengan penelitian bahasa seperti itu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan informan bahasa. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada penyampaian yang masih kurang maksimal. Mungkin dapat ditambahkan oleh orang-orang yang lebih ahli. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.